Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai interaksi obat, kontrasepsi, dan hormonal. Yuk langsung aja kita ke materi yang pertama. Definisi kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan. Sedangkan konsepsi berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Kontrasepsi adalah untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Hormonal. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu haman, yang berarti yang menggerakkan adalah membawa pesan kimiawi antara sel telur atau kelompok sel. Hormon adalah suatu zat kimia yang berfungsi sebagai pembawa pesan disekresikan oleh sejenis jaringan jumlah yang sangat kecil dan dibawa oleh darah menuju target jaringan di bagian lain dari tubuh untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologi yang khusus. Selanjutnya ada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi di mana estrogen dari protogen memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipotesis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap folikel dan proses ovulasi. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja kontrasepsi hormonal. Hormonal estrogen dan progesteron memberikan umpan baik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap perkembangan folikel dan proses ovulasi. Melalui hipotalamus dan hipofisis, estrogen dapat menghambat pengeluaran FSH sehingga perkembangan dan kematangan FDG tidak terjadi. Di samping itu, progesteron dapat menghambat pengeluaran LH. Estrogen mempercepat peristaltik tuba sehingga hasil konsepsi pencapaian uterus endometrium yang belum siap untuk menerima implantasi. Selanjutnya ada siklus tanpa kehamilan, di mana kadar estrogen dan progesteron bervariasi dari hari ke hari. Bila salah satu hormon mencapai puncaknya, suatu mekanisme umpan balik atau feedback menyebabkan mula-mula hipotalamus, kemudian kelenjar hipofis mengirimkan isyarat-isyarat kepada ovarium untuk mengurangi sekresi dari hormon tersebut dan menambah sekresi dari hormon lainnya. Kemudian yang kedua, bila terjadi kehamilan, estrogen dan progesteron akan tetap dibuat bahkan dalam jumlah lebih banyak tetapi tanpa adanya puncak-puncak siklus, sehingga akan mencegah ovulasi selanjutnya. Estrogen bekerja secara primer untuk membantu pengaturan hormon releasing factor of hypothalamus, membantu pertumbuhan dan pematangan dari ovarium di dalam ovarium dan merangsang perkembangan endometrium. Selanjutnya ada jenis-jenis kontrasepsi hormonal. Yang pertama, kontrasepsi pil. Efektivitas pada penggunaan yang sempurna adalah 99,5 sampai 99,9% dan 97%. Kemudian yang kedua ada kontrasepsi suntik. Efektivitas pada penggunaannya yaitu 30% kehamilan per 100 perempuan per tahun jika penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada kontrasepsi implan. Efektivitas pada penggunaannya yaitu 5 tahun untuk Norplant dan 3 tahun untuk Geneda, Indoplan atau implan. Baik, untuk golongan obat yaitu ada yang pertama itu ada kontrasepsi oral kombinasi atau pil KB kombinasi. Jenisnya dapat dilihat pada slide tersebut. Dan untuk mekanisme kerjanya yaitu untuk menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks hingga sulit dilalui oleh sperma.
sehingga menyebabkan pergerakan tuba terganggu, sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Untuk obat selanjutnya yaitu ada kontrasepsi suntikan kombinasi. Nah, jenisnya dapat dilihat pada slide, dan untuk mekanisme kerjanya yaitu untuk menekan ovulasi, mengentalkan lender serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma, sehingga menyebabkan perubahan pada endometrium atau atrofil sehingga implantasi terganggu, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Untuk obat selanjutnya yaitu kontrasepsi pil progestin atau mini pil. Untuk jenisnya sendiri dapat dilihat pada slide. Untuk mekanisme kerjanya yaitu untuk menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium atau tidak begitu kuat, sehingga menyebabkan endoterium mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit, mengentalkan lender serviks sehingga menghambat penetrasi sperma, mengubah modalitas toba sehingga transportasi sperma terganggu. Untuk obat selanjutnya yaitu kontrasepsi suntikan progestin. Jenisnya dapat dilihat pada slide. Untuk mekanisme kerjanya yaitu untuk mencegah ovulasi, mengentalkan lender serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma, menjadikan selaput rahim tipis dan atrofil, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Dan selanjutnya yaitu ada obat kontrasepsi implan. Jenisnya sendiri dapat dilihat pada slide. Untuk mekanisme kerjanya yaitu untuk mengentalkan lender serviks, mengganggu proses pembentukan endometrium, mengurangi transportasi sperma, dan menekan ovulasi. Untuk obat selanjutnya yaitu kontrasepsi AKDR dengan progestin. Jenisnya sendiri dapat dilihat pada slide. Untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu yang pertama, endoterium mengalami transformasi yang irregular atrofil epitel sehingga mengganggu implantasi. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya pembuatan dengan memblok persatunya ovum dan sperma. Dan yang selanjutnya yaitu ada mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba falopil. Adapun interaksi obat yaitu levonorgestrel dan phenytoin. Mekanisme interaksinya yaitu pemberian bersamaan dengan antikonvulsan tertentu seperti phenytoin dapat mengurangi kemanjuran hormon kontrasepsi. Interaksi berasal dari pembersihan hormon kontrasepsi yang dipercepat serta penurunan konsentrasi plasma dari hormon yang tidak terikat atau aktif karena induksi aktif enzim hati CYP450 dan kapasitas globulin pengikat hormon oleh beberapa antikonvulsan. Adapun jenis interaksinya yaitu farmakokinetik. Interaksi selanjutnya yaitu desogestrel dan amprenavir. Mekanisme interaksinya yaitu penggunaan bersamaan dengan beberapa kontrasepsi hormonal dapat menurunkan konsentrasi dalam plasma. Desogestrel dapat menurunkan bioavailabilitas sebesar 22% dan 20% jika dibandingkan dengan pemberian amprenavir saja. Jenis interaksinya yaitu farmakodinamik. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.